Mengapa pada hari raya Epifani itu disampaikan atau dinyanyikan pengumuman Paskah dan pesta-pesta yang berubah tanggalnya. Paskah yang jatuh pada tanggal 22 Maret itu sudah ditulis tahun 72, tahun 319, sudah dihitung sampai dengan tahun 3064. Sekarang baru tahun, berarti 1000 tahun ke depan itu sudah dihitung. Ribuan tahun sudah ketahuan. Jumpa lagi bersama kami, Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Romo, ahli sejarah gereja, Romo Antonius Tukiran MSc. Beliau adalah seorang dosen sejarah gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dan kalau tidak salah sekitar 5-6 tahun yang lalu beliau menamatkan studi sejarah gereja di Roma. Selamat jumpa lagi dengan Pak Petro, kita sahabat lama. Iya, sudah lama kita tidak ketemu ya Romo. Iya, betul. Romo kalau tidak salah 4-5 tahun lalu kan selesai studi di Roma ya? Iya, saya selesai tahun 2015, lalu mulai mengajar di STF Seminari Pineleng tahun 2016 sampai sekarang ini. Wah, berarti yang ganti pastor paroki kita itu. Pastor Pitinangon. Iya, betul. Dia dosen saya juga, jadi saya meneruskan dia. Umat sudah tahu ini narasumber kita pada saat ini tidak asal-asal, bukan kaleng-kaleng anak muda bilang ya. Tidak juga. Jadi saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo tentang hari raya yang kita rayakan, khususnya hari-hari raya yang setiap tahun itu kok berubah tanggalnya. Mungkin banyak umat yang bertanya. Kalau Natal yang kita rayakan kemarin kan selalu pasti tanggal 25 Desember Natal kan. Nah, tapi kemudian ada hari-hari raya Bunda Maria kan sudah tentu tanggal-tanggalnya, atau para pelindung, Santo Santa, para martir. Nah ini khusus hari raya terbesar dalam gereja kita itu hari raya Paskah setiap tahun berubah. Mungkin sebagai seorang sejarah gereja tentunya bisa memberikan pencerahan sedikit kepada kita umat apa yang mendasari sehingga hari raya Paskah itu berubah-berubah, dan dia terpengaruh juga ke hari-hari raya yang lain yang kita rayakan. Ya kan, mulai dari Rabu Abu, pembuka masa Prapaskah, terus Jumat Agung, Paskah pasti berubah dan seterusnya. Pesta-pesta yang mengikuti sampai ke acara kenaikan dan Pentakosta. Ya, silakan Romo mungkin. Yesus wafat itu pada hari-hari perayaan Paskah Yahudi. Nah, perayaan Paskah Yahudi itu jatuhnya tanggal 14 bulan Nisan dalam kalender Yahudi. Kitab suci melaporkan bahwa para murid Yesus itu biasa berkumpul, dikatakan pada hari pertama minggu itu, berarti pada hari Minggu. Nah ini di kemudian hari mendasari mengapa umat Kristen itu mempunyai hari khususnya dalam satu minggu itu hari Minggu, bukan hari Sabat ikut Yahudi, tapi hari Minggu. Nah lalu mengenai perayaan Paskah ini dari awal itu sekurang-kurangnya pada abad-abad awal ada dua macam tanggal perayaan memang. Keuskupan-keuskupan di Asia, yang dimaksudkan Asia itu zaman dulu itu Asia kecil, berarti daerah sekitar Turki sekarang ini. Itu biasa merayakan Paskah itu sesuai dengan tanggal. Tetap berarti. Tanggalnya kayak tetap. Natal kayak kita Natal. Harinya berubah, yaitu tanggalnya yaitu 14 Nisan tadi.
Paskah Yahudi tadi. Nah kalau begitu harinya lalu ya Tunggu, bisa. Romo. Tadi bilang 14 Nisan itu kalender Yahudi, berarti penanggalan Yahudi ya? Penanggalan Yahudi. Oh, ada penanggalan. Ada penanggalan sendiri mereka. Nah, Jadi tanggal 14 Nisan. Nah, bulannya apa? bulannya itu kalau dikonversi ke tahun kita sekarang itu bisa bulan Maret, bisa bulan April. Yang menjadi patokan adalah titik balik musim semi di belahan bumi utara. Nah ini. Jadi di Asia rata-rata orang merayakan Paskah pada tanggal yang tetap tapi hari berubah. Kemudian di Mesir dengan pusatnya di Alexandria dan di tempat-tempat yang lain orang merayakannya pada hari Minggu karena Yesus dikatakan bangkit pada hari Minggu. Orang merayakannya pada hari Minggu. Nah kalau merayakannya pada hari Minggu berarti tanggalnya berubah. Harinya yang tetap. Oleh karena itu ketika Kaisar Konstantin memberikan kebebasan kepada orang Kristen untuk menjalankan ibadatnya, lalu ada upaya-upaya untuk menyeragamkan. Di Eropa sendiri sebenarnya upaya untuk menyeragamkan itu sudah dibicarakan dalam sebuah sinode ya, atau konsili lokal lah, di Ars. Dikatakan itu di wilayah Galia. Nah wilayah Galia itu kurang lebihnya sekarang Perancis ya. Dan diputuskan bahwa Uskup Roma itu yang membuat perhitungan, lalu membuat surat edaran ke semua gereja, kapan untuk tahun itu dirayakan Paskah, tanggal berapa. Hal yang sama juga terjadi di Mesir. Nah, upaya menyeragamkan tanggal yang sama ini kemudian dibahas juga pada waktu diadakan konsili Nikea pertama tahun 325. Memang agenda paling penting dalam konsili Nikea itu adalah membahas ajaran Arius, tetapi ada hal-hal disipliner, katakanlah peraturan-peraturan yang juga turut dibicarakan. Salah satunya adalah yang disebut kontroversi tanggal Paskah ini karena perbedaan perayaan Paskah ini. Romo katakan bahwa waktu sinode di Ars itu di Prancis tahun 314, salah satu keputusannya itu Uskup Roma setiap tahun diberi kewenangan untuk menentukan perayaan Paskah. Ya, itu dasar perhitungannya itu bagaimana? Harinya dulu ya, jadi ditetapkan perayaan Paskahnya hari Minggu. Cuma hari Minggu kapan kan masalahnya gitu. Nah ditetapkan hari Minggu sesudah Paskah Yahudi, sesudah bulan Purnama, bulan Maret atau di Eropa sana itu adalah permulaan musim semi. Permulaan musim semi, itu dasarnya. Lalu tahun 325 dalam konsili Nikea itu dibahas kembali. Keputusannya sama, yaitu ditetapkan bahwa Paskah dirayakan pada hari Minggu. Sesudah bulan Purnama, sesudah Paskah Yahudi. Bahwa Uskup Alexandria diberi tugas untuk membuat penghitungan tanggal Paskah dan hari-hari yang terkait dengan Paskah. Lalu Uskup Alexandria ini mengirimkan surat ke uskup-uskup di kota-kota lain. Lalu uskup-uskup lalu menyampaikannya kepada paroki-paroki dan kepada umat. Tidak ada sumber yang otentik yang saya temukan, tetapi masuk akal karena pada waktu itu Alexandria, Mesir, itu adalah kota ilmu pengetahuan untuk ukuran waktu itu, di mana ilmu astronomi itu sangat penting pada masa itu dan yang sangat maju adalah di Alexandria. Jadi bisa dikatakan Romo
sebelum 325 itu Konsili Nika itu ada, boleh bilang belum ada kesepakatan antara Roma dengan Uskup Alexandria yang di Mesir. Dengan gereja-gereja di Asia, karena gereja-gereja di Asia akan merayakan Paskah itu pada tanggal yang tetap, tapi hari berubah. Jadi sebelum Konsili Nika itu ada dualisme lah. Ada dua macam lah. Dua macam penghitungan Paskah. Satu berdasarkan hari, yang satu berdasarkan tanggal. Sejak Nikea itu sudah bersatu lagi atau sampai sekarang masih? Sesudah Konsili Nikea, kebiasaan untuk merayakan Paskah pada tanggal 14 Nisan sesuai dengan kalender Yahudi itu masih berjalan beberapa waktu di wilayah Asia. Jadi wilayah Asia itu Turki dan sekitarnya itu. Tapi pelan-pelan mulai menghilang, lalu pelan-pelan lalu menjadi seragam di mana-mana. Berarti sampai sekarang boleh dikatakan seluruh dunia sudah mengikuti perhitungan yang sama untuk... Belum. Masih ada lagi? Belum. Karena pada tahun 1582 itu memperbaiki sistem kalender dengan lompat 10 hari. Mengapa demikian? Karena kalender Masehi ini kan didasarkan pada kalender matahari. Untuk penanggalan liturgi sendiri kita, khususnya penentuan hari raya itu sendiri, apa patokannya? Baik, jadi sebenarnya patokannya tetap mengikuti seperti yang dulu ditentukan oleh Konsili Nikea, yaitu hari Minggu sesudah Paskah Yahudi, sesudah bulan purnama. Jadi Paskah Yahudi kan selalu bulan Nisan, 14 Nisan, sesudah itu. Nah ini untuk di Eropa patokannya adalah permulaan musim semi. Hanya gereja itu mempunyai semacam kalender bulan yang dihitung berdasarkan perhitungan matematis yang agak rumit karena menggunakan sistem algoritma. Tahu algoritma? Saya tahu di Spider-Man. Itu itu berarti matematikanya ini matematika zaman now ini. Waktu nonton Spider-Man. Itu algoritma. Ya sudah. Okay. Sistem algoritma yang rumit. Nah itu memungkinkan untuk membuat perhitungan itu menjadi dasar perhitungan. Ada yang namanya siklus metonik. Siklus metonik itu kurang lebihnya 19 tahun. Siklus 19 tahun. Itu siklus di mana bulan itu persis pada titik yang sama dengan sebelumnya. Agak rumit kan? Iya, harus belajar astronomi juga itu. Belajar astronomi dengan ilmu. Yang saya katakan tadi kurang lebih 19 tahun. Kenapa? Karena sesungguhnya lebih sekian jam, sekian detik, sekian detik lah semacam gitu. Jadi ya dibulatkanlah 19 tahun, tapi karena seperti saya bilang tadi kan satu hari itu kan sebenarnya kan tidak lengkap 24 jam, maka ini mempengaruhi yang disebut 19 tahun itu juga hitungan yang dibulatkan lah kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu perhitungannya seperti itu, agak rumit. Nah sekarang tentu kita tidak perlu menghitung-hitung sendiri karena gereja itu mempunyai ahlinya. Nah itu yang perlu contoh saya mau tunjukkan aja, ini buku dalam bahasa malaikat ya. Judulnya Chronographia e Calendario Perpetuo. Jadi kronologi, kronografi dan kalender abadi. Ini orang sudah membuat perhitungan tadi dan sudah mencatat ya bahwa tanggal Paskah itu paling awal itu tanggal 22 Maret karena musim semi itu menurut perhitungan matematisnya, bukan fakta tapi perhitungan matematisnya itu 21 Maret.
Jadi sesudah itu. Oh, jadi sudah dibuat range-nya ya? Nah, lalu yang terakhir itu perayaan Paskah itu pada tanggal 25 April paling akhir. Di sini sudah dicatat misalnya Paskah yang jatuh pada tanggal 22 Maret itu sudah ditulis tahun 72, tahun 319 sudah dihitung sampai dengan tahun 3064. Sekarang baru tahun, berarti 1000 tahun ke depan itu sudah dihitung. Ribuan tahun sudah ketahuan. Sudah dihitung, sudah bisa dilihat di sini. Nah, yang berikutnya juga misalnya Paskah jatuh pada tanggal 22 Maret. Itu sudah dihitung sampai tahun 3124. Jadi sudah jadi sekarang kita tidak perlu menghitung sendiri, tinggal pakai. Nah, karena sudah ada begini lalu ya kalender liturgi tinggal menyesuaikan aja dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau menghitung sendiri agak rumit karena harus menghitung dengan algoritma tadi. Apalagi kalau algoritmanya didasarkan pada Spider-Man, ya lalu jadi lagi. Cuman berdasarkan film. Iya. Spider-Man, Ant-Man, tahu ada hitung-hitung sampai atom. Iya, itu. Jadi kan sampai hitungan yang astronomi yang rumit sekali hitungannya. Nanti memang karena sudah berjalan juga kan, melekat juga dengan penanggalan Masehi kan. Sebenarnya kalender Masehi itu ada dua macam tadi. Kalender Julian dengan kalender Gregorian. Yang kita pakai sekarang ini adalah kalender Gregorian. Jadi yang didasarkan pada revisi kalender oleh Paus Gregorius pada tahun 1582. Ya, baik Romo, tadi Romo sudah menjelaskan sejarah penentuan hari-hari raya Paskah. Tadi secara panjang lebar mengenai sejarah sampai penanggalan kalender Julian, ada Gregorian, ya kemudian Uskup Gregorius merubah. Nah, sekarang saya kembali ke saat ini ya. Dalam liturgi gereja kita itu setiap minggu Epifani atau minggu penampakan Tuhan, hari Minggu sesudah tahun baru, itu dalam tata perayaan liturgi ada pengumuman hari-hari raya Paskah untuk tahun 2022. Ya mungkin sejarah singkat dulu kenapa ada pengumuman itu di perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan. Baik, ada hari raya yang terkait dengan Paskah. Mulai dari Rabu Abu, kemudian Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Kenaikan, Pentakosta, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, itu semua terkait atau dihitung berdasarkan tanggal Paskah kan. Dulu Uskup Roma diberi tugas untuk membuat perhitungan tanggal Paskah, lalu memberitahukannya ke keuskupan-keuskupan lain, keuskupan memberitahukannya ke gereja, paroki memberitahukannya ke umat. Nah, memberitahukan ke umat itu disampaikan pada Hari Raya Epifani. Itu yang menjadi alasan mengapa pada Hari Raya Epifani itu disampaikan atau dinyanyikan pengumuman Paskah dan pesta-pesta yang berubah tanggalnya. Sebenarnya ini tradisi yang sudah kuno sekali. Nah, saya tidak tahu pasti ini berdasarkan keputusan Sinode di Arles atau keputusan Konsili Nikea, tapi ini sudah sangat kuno. Tapi konteksnya untuk memberitahu tadi, karena tanggalnya kan tidak pasti. Dan dulu kita kan belum punya kalender liturgi seperti yang sekarang kita punya. Jadi perlu setiap tahun disampaikan ke umat. Itulah yang disampaikan di ini. Dalam bahasa Latin disebut Noveritis. Teksnya tidak pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebelum terbitnya Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020 ini. Oke Romo, mungkin di akhir pembicaraan kita, saya mau sampaikan bahwa nanti ada link khusus mengenai nyanyian pengumuman tadi. Kita akan posting bentuk nyanyian pengumuman
hari raya yang berubah, Paskah dan hari-hari raya yang lain. Saat ini Romo mungkin sepintas mau sampaikan untuk tahun 2022 tentang hari raya Paskah atau hal lain sebagai penutup kita pada perbincangan pada saat ini. Baik, sebagai penutup saya hanya mau mengatakan bahwa gereja kita ini umurnya sudah 2000 tahun. Banyak hal yang kita tidak tahu lagi dengan pasti asal-usulnya, karena ini muncul dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sekarang ini kita boleh dikatakan kita tinggal pakai ya, untuk cari tahu tanggal Paskah dan hari-hari raya yang terkait dengan Paskah, tinggal lihat kalender liturgi saja. Tapi bisa bayangkan itu dulu untuk menghitung itu melibatkan para ahli yang tidak sembarangan itu ya. Dan ini kita harus mengagumi, ini luar biasa sudah dilakukan oleh gereja zaman dulu. Jadi sekarang kalender-kalender di mana-mana tinggal ikut ini saja sebenarnya. Dan ini adalah kalender yang sekarang digunakan di seluruh dunia ini, ya, warisan dari gereja Katolik, ditetapkan oleh Paus, luar biasa ini. Orang Katolik sendiri seringkali tidak menyadari ini, bahwa ini adalah sumbangan gereja bagi peradaban dunia. Yang kedua, kita tidak perlu membuat hitungan-hitungan tadi, karena untuk kita sekarang sudah tersedia kalender liturgi. Hanya yang tadi disampaikan itu kan latar belakangnya dari penentuan kalender liturgi. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih kepada gereja yang mempunyai ahli-ahli yang sudah menentukan berdasarkan hitungan-hitungan yang sangat rumit sebenarnya. Kita tidak bisa melakukannya, tapi sekarang kita tinggal menikmatinya.